Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriber channel YouTube saya. Hari ini kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa tentunya di dunia real estate di Palembang, di Sumatera Selatan. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau adalah Pak Bagus Pranajaya. Beliau adalah Chairman PT Sriwijaya Konstruksi. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPD REI Sumsel, Real Estate Indonesia Sumsel. Kiprah beliau di dunia real estate sudah lumayan lama, lebih dari 7 tahun tentunya. Beliau juga sangat memahami sektor industri properti yang ada di Palembang, di Sumsel. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai tentang bisnis properti yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, khususnya di kondisi survival mode saat ini di area era COVID-19. Nah, langsung saja saya sapa. Sebelumnya jangan lupa hidupin lonceng, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kalau bagus, jangan lupa share ke seluruh grup agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Baik, saya sapa dulu. Hai Pak Bagus, apa kabar Pak Bagus? Baik. Pak Bagus nih, Pak Bagus lagi work from home ya Pak ya? Iya di rumah. Di rumah. Sesuai anjuran pemerintah kan? Iya, harus mengikuti work from home sesuai anjuran pemerintah. Pak Bagus, boleh disapa dulu para subscriber saya hari ini yang sebentar Pak, ada gangguan. Nggak apa-apa. Pak Bagus, disapa dulu para subscriber saya hari ini. Boleh perkenalkan diri, PT-nya, kemudian sudah berapa lama di sektor properti, terus kemudian REI, bagaimana sih saat ini REI Sumsel? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pranajaya Salam. Saat ini saya Ketua DPD Real Estate Indonesia Sumatera Selatan, yang membawahi kurang lebih ada 350 anggota REI saat ini yang aktif, yang semuanya tersebar di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Semua anggota saya semuanya pengembang. Kemudian pengembang dibagi dua, ada pengembang yang membangun di sektor komersil, kami sebut begitu, atau orang juga menyebut ada perumahan yang non subsidi, ada perumahan yang membangun di rumah subsidi yang binaan dari pemerintah. Jadi ada regulator pemerintah dan ada regulator perbankan. Saat ini ada produksi REI itu dari tahun 2017 itu kurang lebih 11.000. Kemudian di tahun 2008 kita di angka 12.000. Di 12.000 itu memang ada 92% itu di sektor subsidi. Artinya demand-nya masih sangat besar. Untuk rumah komersil itu di angka 7-8%. Artinya semua masih didominasi oleh rumah-rumah subsidi karena demand-nya masih baik. Tapi 2019 memang ada pukulan yang berat dengan efek kuota yang ketersediaannya kurang, hingga realisasi KPR kita secara se-Sumatera Selatan itu di angka 8. Jadi pukulan juga. Jadi ada 4.000. Padahal setiap tahun kita harusnya ada kenaikan. Sebenarnya saya di tahun 2019 saya punya target di 13.000, tetapi karena hantaman badai datang, kita hanya bisa realisasi sekitar 8.000-an. Itu data fix dari perbankan yang ada. Dan yang lebih dahsyat lagi di sektor rumah komersil itu belum mengangkat sama sekali. Mungkin banyak faktor-faktor yang membuat rumah komersil tidak begitu, saya bilang tidak begitu diminati, tapi memang masih ada, cuman banyak sekali faktor yang membuat dia tidak bisa survive dengan baik. Jadi kita dari setiap tahun kita berharap
kami juga menghimbau kepada seluruh pengembang yang ada di Sumatera Selatan, kita segera harus mencoba kembali membangun pada sektor rumah komersil. Artinya kita tidak harus mengembangkan rumah yang subsidi. Tapi di tahun 2019 kami juga sudah mencoba kembali untuk bangkit, walaupun dengan harga rumah kisaran 200 sampai 300 juta. Tapi memang respon dari pembeli itu belum begitu baik menurut kami ya. Dan kebetulan perbankan juga lebih selektif memilih konsumen. Ya kita tahu lah permasalahan yang ada di perbankan pada saat ini. Kemudian sehingga agak belum sesuai yang diharapkan lah untuk sektor rumah komersil. Tapi kawan-kawan juga sudah mulai pelan-pelan menambah satu proyek untuk bermain di rumah-rumah komersil. Walaupun memang kawan-kawan masih stay on, itulah bisnis kami saat ini di rumah FLPP ya. FLPP. Karena rumah subsidi ini kan erat sekali ketergantungannya dengan regulasi yang dibuat pemerintah, yang setiap tahun ada perubahan regulasi yang memang tujuan pemerintah mengatakan regulasi ini baik, tetapi pasti ada pukulan yang cukup berat bagi kami pengembang untuk mensesuaikan, karena pemerintah harus sosialisasi. Pasti di setiap awal tahun ada jeda kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk pemerintah mensosialisasikan regulasi-regulasi baru. Jadi memang ini juga pukulan, artinya di bulan Januari, Februari itu pasti ada kawan-kawan cash flow-nya terganggu. Kami sudah mencoba ke beberapa perbankan BUMN terutama, mencoba meminta kepada bank BUMN untuk memberikan suku bunga yang paling bottom, dan kita coba sama-sama membuang laba. Bank BUMN membuang laba dengan suku bunga yang paling bottom, bahwa kami juga akan membuang laba. Misal angsuran dengan harga masih tetap rumah subsidi, tapi kita menggunakan suku bunga komersil. Pasti ada selisih antara suku bunga komersil dan suku bunga subsidi. Pasti karena suku bunga komersil pasti di atas 5%. Nah, kami mencoba mengkolaborasi antara bank BUMN tersebut dan kami untuk sama-sama mengurangi laba. Contoh, misal ada angsuran yang masih ada margin sekitar 300 sampai 400 ribu, kita mencoba kami mengurangi membayar selisih pembayaran bunga itu yang mungkin tidak sampai 10 tahun sampai 5 tahun. Ini kita sudah coba sosialisasikan. Ada beberapa perbankan BUMN yang sudah menangkap ini dengan baik dengan memberikan suku bunga seperti Bank Mandiri 9,9 dikasih suku bunga flat. Ini yang juga kita tangkap. Ini juga antisipasi kalau seandainya saja bisnis FLPP atau kuota FLPP di tahun 2020 akan habis. Jadi ini kita membuat beberapa alternatif. Kemudian Bank BNI. Sorry Pak, 9,9% itu tadi for what? For non FLPP ya? Atau komersil ya? Siapapun boleh pakai itu. FLPP juga boleh pakai bunga itu juga kan? Karena kalau kuotanya habis boleh pakai itu gitu ya? Boleh pakai itu. Tapi kan pasti kan ada selisih margin, ada selisih angsuran yang harus kita pikirkan bagaimana rangkanya. Artinya Bank BUMN sudah care dalam hal ini, memberikan suku bunga yang baik dengan suku bunga datar, dan kita juga sekarang mengeluarkan laba, berapa sih yang harus kita bantu juga, sehingga memang angsurannya tidak terlalu jauh antara angsuran subsidi dan rumah komersil. Ini artinya apa yang kami upayakan pada awal tahun sudah disinyalir dengan baik, ditangkap dengan baik oleh Bank BUMN. Artinya kalau saja nanti kita coba membiasakan diri, kalau kuota ini habis atau apa, itu mereka tahu, kita punya alternatif. Kami juga sudah coba, masyarakat di Sumatera Selatan, saya bicara rumah subsidi, itu masyarakat itu lebih kecenderungannya suku bunga angsurannya terus merata. Jadi kita juga sampaikan kepada perbankan, masyarakat itu butuh angsuran yang flat. Jadi tidak mau dengan suku angsuran yang tidak menentu. Nah ini juga harus kita kaji. Jadi kita sampaikan ke perbankan. Maka itu ada beberapa perbankan sekarang sudah mengeluarkan dengan angsuran 10 tahun, dengan angsuran yang tetap. Ini yang harus kita nikmati terlebih dahulu, dan ini yang kami yakinkan kepada masyarakat bahwa tidak ada perubahan angsuran selama masa tahun.
Ini yang sekarang kita jual untuk rumah masyarakat yang akan membeli rumah subsidi karena demand-nya masih terlalu besar. Dan kalau rumah komersil ini seperti saya sampaikan tadi tidak ada kenaikan secara signifikan. Jadi memang kita bermain di suku bunga di sekitar 7%-an setiap tahun dari kontribusi secara regional Sumatera Selatan. Artinya memang by data tidak ada peningkatan secara baik. Memang ada perlakuan mungkin sektor yang paling berat menurut kami ialah perlakuan pajak terhadap rumah komersil. Ada perlakuan berbeda antara rumah apa Pak itu? PPN dan BPHTB ya. Kalau PPN itu kan kami hanya wajib pungut. Berbeda perlakuan antara kami dengan Arebi. Kalau kami kan rumah primary, kalau rumah primary ya kita harus bayar PPN. Berbeda dengan perlakuan rumah secondary. Sedangkan ini yang kita tawarkan, ini yang menjadi problem bagi masyarakat untuk dengan membayar PPN 10%, ditambah lagi dengan BPHTB di Kota Palembang yang cukup tinggi. Sehingga ini juga semakin menjadi pukulan yang sangat besar untuk rumah komersil. Karena kami harus menanggung, masyarakat harus menanggung PPN dan BPHTB, dan kami menanggung PPH 2,5%. Berbeda dengan perlakuan dengan rumah subsidi, PPH-nya 1% tanpa PPN. Maka itu kawan-kawan itu kecenderungannya takut bermain di rumah komersil, takut dengan PPN. Karena kalau kita secara vulgar mengatakan kepada masyarakat, ini dikenakan PPN, pasti mereka berat untuk membayar PPN 10%. Kita ambil sampling harga 400 juta. Kalau perbankan kasih DP 10%, artinya DP 40 juta. Dan itu berbanding sama dengan PPN yang harus dia bayar 40 juta. Ini pasti problem dari masyarakat. Jadi sektor inilah yang menurut saya untuk rumah komersil akan susah untuk terus growth ya. Jadi ya memang dalam hal ini ya pemerintah memang harus care atau ada batasan PPN, jangan sampai PPN itu dikenakan. Saat ini kan hanya dikenakan untuk wilayah Sumatera Selatan batasan harga 150 juta. Jadi harga di atas 150 juta itu pasti kena PPN 10%. Disinilah kekhawatiran kawan-kawan, mereka mau bangun kembali di sektor komersil yang bermain di angka 300 yang memang demand-nya saat ini ada. Demand-nya saat ini ada 300 sampai 500 juta. Tapi mereka kebentur dengan harus bayar PPN. Ini yang jadi problem. Jadi mudah-mudahan dengan pembicaraan ini ya pemerintah juga care bagaimana untuk menaikkan sektor rumah komersil bisa supaya survive lagi seperti dahulu. Karena kalau kita harus vulgar kepada calon end user atau konsumen bahwa dia harus membayar PPN 10%, saya menggaransi pasti mereka tidak akan mau. Betul. Dan yang pasti sebenarnya 10% itu kan mau nggak mau developer juga pluskan ke harga. Ya, that's why jadi harga komersil kan jadi ya cenderung menjadi lebih tinggi gitu. Nah, Pak Bagus, menanggapi tadi ya sektor komersil dan sektor FLPP atau rumah subsidi. Presentasi atau porsi developer yang saat ini di Sumsel, di Palembang itu berapa banyak sih yang masih eksis membangun komersil, Pak? Pada awal saya menjabat Ketua DPD tahun 2011, saya selalu kampanye kan kepada kawan-kawan karena saya sendiri pelaku bisnis rumah komersil. Dan kita tahu sendiri bahwa terjadi penurunan yang luar biasa pada sektor ini. Saya menghimbau setiap event acara pasti saya sampaikan bahwa ayo semua kita main di rumah yang pangsa pasarnya tersedia. Di mana pangsa pasar yang tersedia ini rumah MBR. Itu selalu saya kampanyekan. Itu terbukti di tahun 2016 itu realisasi KPR secara Sumatera Selatan itu hanya berkisar di angka 6.000 sampai 7.000. Maka di tahun 2017 kita sudah di angka 11.000. Artinya apa yang saya sampaikan kepada kawan-kawan itu berhasil. Karena kalau kita masih terus ingin berbisnis perumahan, you harus combine. Jadi ada kawan-kawan yang tidak melaksanakan, tidak membangun rumah MBR, itu lebih banyak dia tadi istilahnya dia kecemplung. Dia harus berharap bahwa sektor komersial ini akan bangkit. Kebetulan masih mimpinya belum jadi
belum kenyataan. Mhm. Jadi maka banyak juga tadi pertanyaannya itu ya, banyak juga kawan-kawan yang saat ini kawan-kawan pengembang ya masih kesandung atau masih move on Ya. atau masih menunggu supaya itu apalagi teman-teman yang komersil yang mempergunakan fasilitas dana pihak ketiga atau perbankan, Ya. itu juga Suffer menjadi juga problem. ya Pak, betul. Iya. Nah, Nah itu kawan-kawan yang bangun rumah subsidi itu alhamdulillah dia selamat dengan fasilitas kreditnya. Jadi bisa subsidi silang dari rumah subsidi membiayai kehidupan rumah komersil. Dan saya menggaransi pada saat ini anggota saya itu secara fixed aset untuk rumah komersil banyak, dan alhamdulillah mereka banyak yang tidak mempunyai fasilitas kredit lagi pada bank tersebut karena ditutup dari rumah-rumah subsidi. Maka itu, subsidi maka tahun silang. subsidi silang. Jadi tahun 2018 maka kita di angka 12.000. 2018 kita di angka 12.000. Jadi cukup tinggi perkenaikan untuk sektor rumah subsidi. Juga mengacu kepada backlognya kan kita di angka 400.000 lebih. Artinya demand ini masih Banyak available, sekali, masih tinggi. masih gitu. Nah, Pak, kalau bicara tentang tadi ya, PPN yang dikenakan di rumah komersil, sebenarnya itu berlakunya kapan sih, Pak? Baru-baru ini kah atau kapan? Terus kemudian apakah Ray tidak mencoba berkomunikasi nih ke pemerintah, ke Dirjen Pajak seperti itu, bahwa itu benar-benar membuat sektor komersil itu menjadi lemah gitu loh? Kita sudah sampaikan ya, karena ini regulasinya regulasi pemerintah pusat, dan kita salurkan ke DPP. Ada satu program yang juga cukup berhasil kemarin, itu masalah PPH, yang dulunya 5% kan menjadi 2,5%. Itu yang aspirasi dari daerah yang sama. Tapi lagi-lagi kita sampaikan, juga kita sampaikan ke sini, ke Dirjen Pajak di Palembang, di Sumatera Selatan, ini undang-undang. Jadi kalau misalnya undang-undang ini tidak dilaksanakan, artinya kita melawan undang-undang. Artinya harus ada perubahan di undang-undang untuk PPN yang 10%. Inilah problem yang paling berat kawan-kawan lakukan. Memang ada kawan-kawan yang melakukan blending. Tadi, permasalahan kalau di blending, harganya semakin tinggi. Harganya semakin naik. Pangsa pasar kita yang tidak masuk ke angka di situ. Maka itu sampai saat ini kawan-kawan juga masih terjadi keraguan yang luar biasa. Di blending nih gimana nih Pak? Penjelasan secara mendaratnya tuh gimana tuh blending itu tadi? Gini, contoh harga kita di 400 juta. Kita coba blending, artinya harga 440 juta. Jadi uang PPN-nya kita talangi toh. Tapi kan permasalahannya kan harganya kan menjadi semakin tinggi. Yes. Apalagi mereka, tadi saya sampaikan bahwa uang muka hanya 10%, kemudian dia kewajiban yang 10% itu dibayar kepada kami pengembang bisa dicicil sampai 3-5 kali, atau paling tidak selesai, untuk pelaksanaan kredit, dia harus melunaskan kewajiban DP yang 10%. Tetapi permasalahan yang jadi problemnya, tapi dia harus membayar kewajiban PPN yang 10% plus BPHTB harga jual kurang 60 juta kali 5%. Itu kan menjadi beban yang besar. Wah, kalau kami sih so far oke lah harus membayar PPH 2,5% pajak PPH final. Itu mungkin itu memang kewajiban kami sebagai pengembang. Tapi kewajiban kepada konsumen itu kan menjadi berat. Kalau misalnya RED, kawan-kawan RED, itu pasti dia hanya membayar kewajiban PPH-nya yang 2,5%. Tetapi dia hanya cukup membayar BPHTB harga jual kurang 60 juta kali 5%. Itu kan. Tapi kalau di primary ya kita mesti bayar 10% karena perusahaan kita tercatat di perusahaan pajak. Gitu. Itu yang problem. Makanya itu sekarang ini ya bersama-sama lah. Kalau bisnis ini bisa bergulir dengan baik, itu pasti PPN ini yang menurut saya menjadi momok yang paling berat bagi kawan-kawan. Ketakutan kawan-kawan di sini. Betul.
Jadi suku bunga Pak, suku bunga ini kan kalau pemerintah menurunkan bunga, itu perbankan tuh lambat sekali menurunkan suku bunga pinjaman atau suku bunga kredit ya. Kayak FLPP juga ada SBUM ya, subsidi uang muka. Tapi rate-nya sendiri pun juga masih cenderung lumayan tinggi compare dengan negara-negara lain yang suku bunga kreditnya juga lebih rendah seperti itu. Nah, itu gimana tuh Pak Bagus antara perbankan supportnya ke dunia real estate atau properti? Saya juga pernah bicara, Ya. kita sektor properti ini bukan hanya pada sentimen di suku bunga apabila sentral menurunkan suku bunga, kami juga ada pukulan yang paling besar daripada situ. Itu US dollar. Ya. Kalau dolar naik, itu material naik. Ya. Tapi kalau seandainya dolarnya turun, material tidak akan turun. Jadi bunga, kemudian pada sektor kalau kami sendiri kita sudah sampaikan kepada perbankan bahwa kita juga sampaikan ke DPP harusnya pada saat bank sentral menurunkan suku bunga harus cepat juga di bank penyalur juga harus melaksanakan mengikuti regulasi yang dilakukan bank sentral. Lagi-lagi ini kan domain di kantor pusat. Jadi kami hanya menyampaikan aspirasi saja ke mereka. Ya, nah Pak Bagus, kalau saya ngelihatnya kan backlog untuk rumah murah tadi itu kan sebenarnya masih besar sekali. Namun kuota itu kan tidak pernah cukup ketika dibagikan ke beberapa daerah, baik pusat maupun daerah. Nah, itu gimana tuh Pak menyikapinya? Dari Ray sendiri itu gimana menyikapinya? Kalau kuota memang FLPP di tahun ini kami sudah pastikan di awal tahun bahwa average secara nasional realisasi KPR itu di angka 280.000 secara nasional di seluruh bank pelaksana. Tahun 2019 itu kuotanya 160.000 ya, kita sudah pastikan setelah satu semester pasti ada kekurangan kuota, artinya kuotanya terganggu. Dan yang lebih cilaka lagi tahun 2020 itu hanya direalisasi kurang lebih 97.500. Mengacu kepada prediksi di bulan April atau Mei akan habis. Benar saja hari ini di Palembang, di seluruh bank yang ada bank pelaksana di Palembang, itu hari PTN hanya hari terakhir, hari Kamis ini, mereka merealisasi KPR karena keterbatasan kuota. Kita juga sudah sampaikan berapa kali juga saya apresiasi sama DPP dan seluruh asosiasi perumahan yang terus berjuang untuk supaya bisnis perumahan ini bisa bergulir. Pemerintah mengucurkan atau mengelotorkan dana 1,5 triliun itu dalam bentuk pola SSB yang saat ini kan FLP. Jadi pemerintah muncul 1,5 triliun itu setara dengan 175.000 yang insya Allah informasinya April ini akan dilaksanakan PKO, penandatanganan kerjasama operasi dengan bank-bank pelaksana. Cuman yang menjadi problem, skema SSB ini tidak seluruh bank yang mau ambil. Yang saat ini yang kami tahu, yang saya dapat informasi, hanya 3 bank yang saat ini yang siap untuk menandatangani PKO, yaitu BTN 2 bank, BTN konvensional dan syariah, karena mereka belum spin off. Kemudian kami dengar tadi ada BNI dan BRI. Artinya saya juga sudah beringas sama Pak Antoni Prabowo, Bang Sumsel Babel. Ayo bagaimana kalau misalnya mau pakai skema SSB, kami coba akan ikut follow ke Jakarta. Karena kalau kuota FLPP ini habis, tambahan anggaran untuk FLPP, apalagi pemerintah sekarang lagi dana yang digelontorkan semua ke kasus corona, toh. Artinya memang nanti lagi kalau saja memang ini berjalan dengan baik, pertengahan April ini hanya 3 bank yang menyalurkan dan di Sumatera Selatan cukup. Saya lihat ada bank BPD tapi dari Jatim. Kalau di Palembang artinya hanya 3 bank BTN Syariah, bank konvensional, BRI konvensional, dan bank BNI konvensional. Artinya hanya 4 bank yang nanti ke depan setelah kuota FLPP ini habis
yang akan menjalurkan fasilitas rumah bersubsidi. Dan yang saya khawatirkan ada kawan-kawan yang ngambil fasilitas kredit di keluar 3 bank ini juga akan menjadi problem untuk menyalurkan, karena pengembalian pinjaman itu kan sumbernya dari KPR. Ini juga jadi problem. Maka sekarang dari awal kita sudah sampaikan, yuk semua kalau bisa ambil ini SSB ini ada 175.000 secara nasional. Jadi SSB ini bunganya tidak subsidi ya Pak ya? Nah, bunga tetap subsidi 5%, tetapi dia tenornya itu tidak boleh lebih dari 10 tahun. Hanya maksimal 10 tahun. Pemerintah juga sudah membuat terobosan kemarin, banyak batasan income itu sudah dinaikkan menjadi 8 juta yang kemarin 4 juta. Jadi juga kita sampaikan juga aspirasi bagaimana orang yang punya gaji 5 juta, dia ngambil subsidi tidak boleh, ngambil rumah bunga komersil dia berat. Nah, ini alhamdulillah sudah ada keputusan per April kemarin itu batasan gaji maksimal 8 juta, boleh single income, boleh juga joint income. Ini juga semakin terbuka. Cuman permasalahannya untuk SSB subsidi 5%-nya hanya 10 tahun. So far sih tidak jadi masalah. Jadi kalau misalnya perbankan hanya bertujuh 15 tahun, paling tidak bunga ke tahun ke-11 itu suku bunganya tidak lagi 15%. Tapi kan 10 tahun ke depan income dari masyarakat juga sudah berbeda dengan income yang sekarang. Itu juga kita tangkap secara positif. Yang saya miris sampai saat ini baru 3 bank yang ngambil itu. Bank BNI, Bank Sumsel? Bank Sumsel enggak, Bank BNI, Bank BRI, dan BTN. BTN 2, BTN konvensional dan BTN syariah. Jadi efektif 4 bank yang ngambil yang kuota 175.000. Oke. Nah, Pak Bagus, bicara dengan kondisi saat ini ya, kalau kita ngomong kan banyak sekali, kemarin juga keluar kebijakan dari OJK bahwa diperbolehkan restruct gitu kan, untuk para debitur gitu kan. Nah, restruct ini sendiri juga berpengaruh nggak sih kebijakan ini ke depannya untuk new credit nih, untuk calon new customer yang memungkinkan membeli rumah di anggota-anggotanya Pak Bagus? Ini saya bilang si malakama ya. Atau sisi memang ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mengambil fasilitas ini sesuai dengan aturan OJK nomor 11 Spring POJK tahun 2020 tentang stimulan dan restrukturisasi. Tapi juga ini menjadi pukulan juga bagi kami. Jadi nanti dengan adanya ini tingkat kepercayaan perbankan itu semakin lemah. Kenapa bilang semakin lemah? Apalagi semua rumah, sektor rumah baik komersil maupun rumah subsidi pasti akan kepukul. Ya bayangkan saja, apalagi yang saya dengar ini berlaku sampai September 2020. Kalau saja saya sebagai seorang perbankan menyetujui kredit, baik itu kredit konstruksi maupun itu kredit KPR atau kredit lainnya, bisa saja masyarakat Indonesia mempunyai hak. Setelah 2 bulan atau setelah 1 bulan, masuk angsuran kedua, mereka mengajukan restruct. Ini kan menjadi pukulan yang luar biasa bagi perbankan. Ini juga yang menjadi kekhawatiran bagi kami. Apakah nanti ini akan mengubah kebijakan dari perbankan untuk menyetujui atau menyikapi KPR-KPR yang kami ajukan kepada bank-bank yang melaksanakan KPR, itu juga pasti menjadi yang dulu sudah sangat selektif, pasti ini juga semakin selektif. Jadi ini juga luar biasa. Jadi saya bilang tadi, satu sisi masyarakat itu pasti sangat membutuhkan dengan adanya corona ini. Kemudian, tapi bagi sisir dari pengusaha, ini juga pukulan yang luar biasa. Luar biasa. Apalagi kami berdiri pada sektor rumah ya, juara rumah yang melalui proses KPR. Pasti perbankan juga aktif untuk memberikan persetujuan kepada kredit yang kami mohonkan.
Nah, Pak Bagus, kalau ngelihat kondisi saat ini, menurut Pak Bagus, sampai kapan, prediksi pasar properti, akan bangkit dari keterpurukan? Saya pikir ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Mhm. Karena setelah selesainya kasus COVID, pasti sebentar lagi proses recovery kami juga pasti harus punya waktu yang cukup panjang ya. Tapi ya, jangan ngomong kayak gitu lah, saya pun ngeri lah mikirin problemnya kayak gitu. Jadi sekarang kita berharap ini kasus ini cepat selesai, kami Ya. juga sudah segera melaksanakan recovery, apalagi kemarin posting sama Ibu EN bahwa kesempatan kami hanya sampai bulan Juni, saya pun tidak berani baca sampai habis, takut. Ya, karena memang krisis saat ini itu kan belum ada benchmarking-nya ya Pak ya. Kalau krisis 98 ya, nggak bisa menjadi benchmark untuk krisis kita saat ini gitu kan. Orang kita juga, pemerintah juga kemarin ditanya kapan berakhirnya, mereka juga tidak berani memastikan gitu kan. Nah, Pak Bagus, kebijakan pemerintah yang saat ini dikeluarkan untuk membantu teman-teman developer itu apa aja Pak? Stimulan-stimulan yang dikeluarkan oleh pemerintah di era yang saya bilang sih ini kita sudah memasukin krisis ya Pak. Kemarin kita 2019 suffer, kita berharap 2020 ini akan lebih baik karena kan pemilu sudah lewat, presiden sudah ditetapkan, kabinet juga sudah membentuk gitu kan. Nah, kita berharapnya ini tinggal take off aja terus tiba-tiba ada COVID-19 ini. Nah, kebijakan apa saja sih Pak yang saat ini pemerintah keluarkan untuk membantu teman-teman developer? Saya sudah sesuai dengan putusan OJK yang nomor 11 itu, kita langsung sosialisasikan baik kepada notari maupun perbankan. Waktu kita lempar, banyak sekali kawan-kawan yang mengajukan baik itu memang butuh, memang dibutuhkan ataupun latah. Atau penumpang gelap ya Pak? Ya boleh lah ikut latah karena memang ya secara karena memang ini dilegalkan ya mereka mengajukan. Lagi-lagi saya memberikan edukasi kepada kawan-kawan bahwa ini bukan penghapusan bunga, ini hanya penundaan bunga. Artinya nanti ke depan kita akan ketemu kewajiban yang sama. Kalau saja perbankan mempunyai kebijakan itu diperpanjang, so far masih oke. Takutnya nanti perbankan membuat regulasi dia ditumpuk. Contoh gini, kalau seandainya direlaksasi sampai dengan 1 tahun, artinya di tahun ke-13 kewajiban itu menjadi ganda. Ini yang kita juga sosialisasi pada kawan-kawan. Kalau memang ini diperlukan diambil, tapi kalau memang betul-betul ini berdampak yang luar biasa kepada bisnis kalian, silakan ambil. Tapi kalau tidak begitu wajib, dan kita juga sekarang pemerintah apalagi sebentar lagi kuota tersedia 175.000, kemudian pemerintah juga sudah membuka keran bahwa sampai dengan batas angsuran sampai dengan 8 juta, artinya peluang-peluang ini masih ada. Memang saya bilang kita sampaikan terhadap kolektivitas itu dijamin sama OJK bahwa mereka dalam keadaan baik atau kolektivitas satu. Tetapi pasti perbankan juga berpikir bahwa perusahaan ini juga menjadi catatan. Karena yang kemarin aja minta rekstrak, apalagi kalian untuk mengambil fasilitas yang baru. Ini yang kita juga edukasi. Satu sisi kita edukasi, monggo, silakan yang mau jalan. Satu sisi lagi harus dipikirkan secara matang. Kalau misalnya yang tadi disebut dengan penumpang, betul perusahaan ini tidak memang dibutuhkan peraturan OJK ini, laksanakan. Tapi kalau seandainya memang kita masih bisa istilahnya kita putar perusahaan ini, kita range dengan baik perusahaan ini, jangan lakukan. Karena akan jadi penumpukan yang luar biasa pada sisa masa tenor kredit. Itu yang kita pikirkan.
sama kawan-kawan. Banyak, jadi kawan-kawan masih tetap banyak yang mengajukan, dan juga jangan lupa banyak juga kawan yang melakukan pembatalan proses sesuai dengan aturan OJK nomor 11. Kecuali ini perlakuan untuk di bisnis kami ya, ada perlakuan perbankan melakukan di sektor benyaman yang KMK, kredit fasilitas kredit konstruksi, itu tidak, yang saya tangkap tidak ada pengurangan bunga, tapi hanya penundaan pembayaran bunga. Penundaan ya, bukan penghapusan. Nah, berbeda, saya tertarik kalau saja perbankan itu yang di bisnis perumahan, dia menawarkan pengurangan suku bunga. Tapi rata-rata perbankan yang saya dengar, yang di bisnis perumahan, hanya penundaan bunga. Tidak ada haircut. Jadi ya, banyak juga kawan-kawan saat ini yang sudah mengajukan surat, melakukan pembatalan. Itu kira-kira. Nah, Pak Bagus, tadi kan kebijakan pemerintah sudah ada, terus kemudian ada beberapa yang mengambil, ada juga yang tidak, untuk menjaga kredibilitas juga. Nah, tetapi tadi kembali lagi kan, kondisi masyarakat yang nantinya mungkin akan membeli rumah MBR kah atau rumah komersil kah, itu juga kondisinya saat ini kalau kita boleh bilang juga mereka suffer gitu kan Pak, apalagi yang pengusaha gitu kan. Kalau dia adalah employee, itu juga harus benar-benar employee yang memang kita ngomong itu benar-benar yang bank itu juga harus terima gitu. Nah, ini korelasinya gimana Pak? Ada kebijakan, tapi bank juga takut-takut nih mau keluarin kredit. Sementara si customer juga nih kemampuan belinya itu, kemampuan bayarnya kita juga benar-benar harus selektif gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Yang tadi saya sampaikan bahwa problemnya saya masih monitor ya sampai di mana ini. Maka kita diskusi sama beberapa bank, bagaimana kira-kira langkah-langkah kawan-kawan yang menyikapi tadi. Jadi satu sisi tadi kawan memang yang dibutuhkan mengajukan restart, ada kawan tadi yang latah juga ikut. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau masih bisa jalan, ya itu. Jadi ketakutan kami sih nanti itu akan membuat catatan di performance perusahaan kita. Ini akan problem yang akan datang, maka kawan-kawan mengkaji. Maka kita masih menunggu, silakan saja yang mengajukan, atau pemerintah juga masih membuka keran. Yang kita berharap bulan Mei sudah selesai corona ini, artinya kita sudah siap-siap untuk merecovery perusahaan. Justru sekarang ini yang menjadi miris, ya memang akan melakukan restart, terutama pada sisi konsumen, ini banyak sekali kan. Ini juga tadi saya bilang dari awal tadi, ini juga menjadi kekhawatiran kami. Kalau saja semua konsumen itu mengajukan restart, bagaimana kelangsungan KPR selanjutnya? Perbankan pasti, kalau kita bertugas posisi sebagai seorang perbankan pun kekhawatiran kita juga takut. Kalau kasih, ini mengajukan restart menjadi problem juga bagi kita semua. Ini juga yang menjadi kekhawatiran kami. Tapi semua kami masih monitor nih langkah-langkahnya bagaimana perbankan, dan kita juga masih ngelihat skema dalam 1 bulan ini apakah betul-betul nanti ya ada juga jadi multitafsir, kok langsung habis nih kuota, semua perbankan kuota habis. Jadi kan tafsirnya juga banyak. Jangan-jangan perbankan sudah sementara stop dulu KPRM. Jadi ini yang kita kaji sekarang nih, bagaimana sih langkahnya. Ya memang harus kita akui semua akan hancur, bisnis hancur, masyarakat juga hancur dengan bisnis kayak gini. Dan saya mau mengajukan yang program Jokowi masyarakat dapat duit berapa? Itu udah boleh katanya kita ya. Kenapa Pak? Nggak boleh apa? Masyarakat prasejahtera kan nggak boleh. Iya, nggak boleh Pak, nggak memenuhi kriteria. Nah Pak Bagus kan anggota RAI sekarang berapa ya Pak? Total Sumsel. Kalau 330 lebih lah yang aktif ya. Kalau anggota keseluruhan mungkin di atas 500. Tapi banyak karena kita kan yang tidak mendaftar ulang
tidak kita anggap anggota aktif. Oke. Kan hidup dari RE ini kan hidupnya jadi iuran anggota. Ya. Dan Nah, Pak, bagus. kemarin sebelum 2018, 2019 itu yang daftar anggota RE itu setiap minggu tuh bisa 5 perusahaan. Jadi tinggi sekali. Padahal masuk RE mahal loh. Iya, saya tahu. PN. Saya tahu. Alhamdulillah orang banyak yang mau masuk RE. Terus sekarang kemarin kami mencoba selektif. Saya pastikan dulu daftar RE harus bawa side plan project, YMB project itu untuk supaya selektif lah. Jadi masuk RE itu memang betul-betul developer. Iya. Tapi yang masuk tetap banyak. Tetap banyak ya, luar biasa. Berarti sebenarnya teman-teman developer juga masih menganggap ada peluang. Ya itu tadi backlog yang masih cukup tinggi angkanya gitu kan Pak ya. Jadi mereka berbondong-bondong tetap mau bangun rumah subsidi. Nah Pak, di kondisi krisis seperti ini kan nanti pasti akan bermunculan nih developer yang tetap eksis, developer juga yang banyak yang mohon maaf berguguran juga. Nah, apa yang membedakan developer yang tetap eksis dengan developer yang tadi berguguran tadi nih Pak Bagus? Sampai hari ini adalah yang berguguran, tapi kita percaya kok. Bahwa ini sementara kan. Maka itu saya selalu intens menghubungi beberapa perbankan untuk berdiri pada posisi jangan sebagai seorang bankir. Ingatlah mereka juga mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap berdirinya bisnis perumahan yang ada dan bisnis perbankan itu sendiri. Terutama kan kalau rumah subsidi ini hampir 90% kuota subsidi yang ada di Sumatera Selatan itu diambil BTN. Jadi kita juga sampaikan mereka punya kontribusi yang besar untuk BTN eksis sampai saat ini. Inilah yang kita make sure kawan-kawan perbankan, tolonglah jangan kaku. Disinilah posisi kalian berdiri untuk membantu kawan-kawan pengembang ya dengan seluruh kemampuan fasilitas yang adalah diberikan kepada kami pada pengembang biar kami tetap bisa terus bergulir, biar kita terus berjalan, biar kita terus bisa ketemu lagi lah. Tapi sampai hari ini memang ada laporan, rata-rata saya sudah sampaikan 90% lebih kita semuanya bermain rumah subsidi. Artinya, karena demand subsidi ini masih kencang, masih sangat baik, artinya memang kawan-kawan hanya saya percaya mereka tidak akan berguguran. Hanya memang posisi saat ini jadi memang tidak sementara. Mudah-mudahan depan kita tetap kembali eksis lah. Ya. Jadi di era krisis COVID-19 ini artinya tidak hanya developer, tidak hanya RE, artinya RE juga butuh support dari perbankan, dari pemerintah, bagaimana agar teman-teman anggota Pak Bagus itu juga tetap eksis gitu kan Pak ya, tidak berguguran gitu ya Pak ya. Saya sih percaya kita masih tetap terus bisa eksis. Tadi saya bilang tadi ini cuma kesedak. Jika kita sampaikan juga kawan-kawan, percayalah ini bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia pun semua orang bisnisnya hancur. Itu global. Juga yang kita global. Jadi memang kita sampaikan, ya memang mudah-mudahan setelah ini berjalan. Tadi yang kita sampaikan tadi sampai Ibu En sampaikan bahwa tahun 2019 ada krisis, ada pilpres, tahun politik lah, kita berharap kita tahun 2020 ini capek take off, tapi memang belum take off. Jadi hanya tertunda take off kami. Saya percaya lagi tadi saya bilang korelasi saya berani bilang kayak gini karena di atas 90% kawan-kawan bukan semua harus bermain subsidi, tapi mereka bermain komersil, tapi juga bermain subsidi. Karena demand rumah subsidi ini masih cukup tinggi, masih cukup besar. Hanya
Jadi tinggal tunggu waktu lah. Take a time, mereka juga coba kembali lah setelah krisis ini selesai. Baik, Pak Bagus, luar biasa insight-nya. Harapan Pak Bagus nih untuk teman-teman developer, teman-teman perbankan, teman-teman dari end user, kemudian investor, dan subscriber itu buat pecinta-pecinta investasi properti, apa nih Pak? Boleh disampaikan. Ya, saya berharap krisis ini hanya sementara ya. Jadi semua calling down, bukan hanya kami pengembang, perbankan pun calling down, kemudian calon end user atau end user juga calling down. Kita berharap ini hanya sementara, kita akan bangkit kembali. Perbankan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi, kami juga semakin percaya bahwa bisnis ini akan kembali lagi. Kita juga sampaikan kepada kawan-kawan, ya disinilah saatnya kita untuk merenung, kita berpikir. Sebenarnya tadi saya ada sangat setuju dengan statementnya Ibu EN, cash is not the key, but cash is law. Saya sangat setuju itu. Cash is the Lord. Semua kawan-kawan bank juga saat ini lagi kesulitan. Kita harus eling lah kalau bahasa Jawa, eling lah kita sekarang. Ya, Pak Bagus, terima kasih banyak atas insight-nya. Sehat selalu, stay safe, stay home, tetap semangat. Saya dengar juga Ray akan ada baksos ya minggu depan ya? Ada baksos. Ya, jadi dari Ray itu akan memberikan APD ke beberapa puskesmas di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sarung tangan karet. Iya, sarung tangan karet. Sama seperti yang dilakukan DPD Arebi. Kalau kami lebih membantu kepada yang terdampak, seperti sopir-sopir ojol, kemudian pedagang-pedagang kaki lima yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, Pak Bagus, terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi. Kalau hari ini virtual, nanti kita akan bersilaturahmi secara langsung. Nanti kita akan buat forum yang lebih besar lagi. Sukses selalu, tetap semangat. Kita berharap sektor properti di Palembang, di Sumatera Selatan lebih bergeliat nanti. Ya, sekarang survival mode. Sabar dulu ya Pak ya. Tetap bergerak, tetap lakukan apapun yang memang bisa membuat kita bergerak. Terus jangan lupa tadi apa Pak? Cash is the Lord. Artinya harus efisiensi ya Pak ya saat ini Pak. Sangat. Kencangkan ikat pinggang ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Bagus. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Cerdas Bisnis dan Properti ini dipersembahkan oleh inacademy.id.